Shalom, selamat pagi Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi yang indah ini saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander dapat hadir kembali menghampiri Sobat Messenger melalui Breath of Life. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kami terus berdoa, kiranya damai sejahtera, sukacita, boleh ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Mari pagi hari ini, kita mau mengawali kehidupan kita. Kita mau datang, kita mau menenangkan diri kita, kita mau meneduhkan jiwa kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semuanya. Mari kita kembali renungkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, jikalau kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Semua hanya karena kasih Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna untuk kita. Sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Mari sebelum kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak, mari kita syukuri apa saja yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Apa saja yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mensyukuri, mengingat-ingat kembali segala kebaikan Tuhan, kita bisa berkata, benar Tuhan, Engkau baik buat kami. Engkau baik buat aku. Engkau yang termanis di dalam hidup kami. Mari kita mau naikkan pujian ini sambil kita mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari dengan kesungguhan hati kita katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Benar Tuhan, Engkau yang termanis di dalam kehidupan kami. Ketika kami menyadari, ketika kami merenungkan kembali, kami boleh ada sampai saat ini. Semua hanya karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau berkarya luar biasa di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami benar-benar bersyukur kepadamu. Hati kami melimpah dengan syukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang mengerti, Allah yang mempedulikan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya bagi kami sebelum kami memulai hari ini, kami mau meneduhkan jiwa kami mau meneduhkan hati kami mau membuka hati kami. Izinkan kiranya apa yang kami sampaikan di pagi hari ini boleh menjadi pedoman hidup kami.
agar hidup kami semakin hari boleh semakin dibaharui. Hidup kami semakin hari boleh semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya instan. Semua membutuhkan proses. Seorang atlet hingga mencapai kejayaannya, dia harus berjuang keras dengan ketekunan, dengan kedisiplinan. Dia melakukan semua itu, latihan demi latihan, untuk menggapai keberhasilan. Seorang pemain musik tidak dengan sendirinya dia bisa memainkan tuts-tuts piano dengan alunan yang indah. Tetapi setiap hari dia harus berlatih sehingga dia mampu untuk memainkan alunan musik yang indah. Sekali lagi, semuanya membutuhkan proses. Termasuk di dalam kehidupan kita, tatkala kita menginginkan kesuksesan di dalam kehidupan ini, semua itu juga membutuhkan proses. Dan harus kita ingat, harus kita ketahui bahwa tatkala kita menjalani proses yang terjadi, itu tidak selamanya enak. Terkadang rasa sakit, terkadang rasa pedih, itu harus kita alami. Karena apa? Untuk menggapai sesuatu yang besar, kita harus tekun menggali setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Termasuk bagaimana kita dapat memuliakan nama Tuhan, kita dapat menyenangkan hati Tuhan, kita dapat mengerti hati Bapa. Itu pun membutuhkan proses. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Terkadang hal-hal yang menyakitkan, terkadang hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Pagi hari ini, saya memberi judul renungan saya adalah harga yang harus kita bayar. Ya, harga yang harus kita bayar. Saya mengajak Bapak Ibu Sobat Messenger untuk kita buka firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat yang ke-10. Mazmur 66 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk Anda semuanya. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ya, memurnikan perak membutuhkan waktu. Terkadang kita pun membutuhkan waktu untuk kita benar-benar dimurnikan hati kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, itu boleh menjadi hal yang berkenan di hati Tuhan. Perkenanan Tuhan ada di dalam kehidupan kita semuanya. Kalau hari Jumat yang lalu, saya mengajak kita semuanya untuk belajar dari seorang rasul yang demikian terkenal, Rasul Paulus. Pagi hari ini saya ingin sedikit mengulas tentang perjalanan pelayanan, tentang perjalanan kehidupan dari Paulus
sehingga dia bisa menjadi salah satu pengabar Injil yang termasyhur, terbesar. Dan dampaknya demikian luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan berkenan atas kehidupan Paulus. Perkenanan Tuhan ada di dalam kehidupan Paulus. Tetapi apa yang dilakukan Paulus itu tidak serta-merta datang begitu saja. Tuhan memakai Paulus begitu saja. Tetapi ada proses yang harus dilalui oleh Paulus. Dia dimurnikan sehingga dia boleh memiliki fokus, boleh memiliki hati hamba yang boleh menghamba kepada Tuannya dengan benar. Ada beberapa fakta tentang Rasul Paulus yang sangat menarik. Saya tertarik untuk membaca kisah dari rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan ini. Hal yang pertama, Paulus adalah orang Yahudi perantauan yang berpendidikan tinggi. Ya, dasar pendidikan Paulus demikian tinggi dan dia dididik langsung oleh seorang yang bernama Gamaliel. Siapa Gamaliel itu? Dia adalah rabi Yahudi paling dihormati pada waktu itu. Hal yang pertama, Paulus pendidikannya tinggi. Hal yang kedua, Paulus lahir dari keluarga yang mampu secara ekonomi dan terpandang. Karena sudah menjadi warga negara Romawi sejak dia lahir. Sesuatu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Paulus. Dia menjadi warga negara Romawi sejak dia lahir. Pada waktu itu tidak mudah seseorang untuk menjadi warga negara Romawi. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Paulus adalah pemuda yang cerdas. Ya. Hal pertama tadi pendidikannya tinggi, tidak hanya pendidikan tinggi tetapi dia cerdas dan dia fanatik dalam beragama. Besar kemungkinan Paulus pada waktu itu yang bernama Saulus menjadi anggota mahkamah agama atau anggota Sanhedrin yang memudahkan dia untuk menumpas, membasmi, membinasakan orang Kristen pada waktu itu. Hal yang keempat yang ingin saya soroti dari Saulus atau Paulus ini, dia sangat membenci Yesus. Karena apa? Karena ajaran Yesus yang dianggap bertentangan dengan hukum Taurat. 4 fakta yang saya kemukakan di pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi. Nanti ketika ada kesempatan saya ingin berbagi kepada Anda semuanya. Dari 4 fakta itu yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita catat. Tuhan memakai Paulus tidak pada masa-masa kegemilangan dari Paulus. Bisa saja ketika waktu itu Paulus yang merupakan orang yang terpandang, orang yang terkemuka, dibalikkan oleh Tuhan untuk langsung memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan terlebih dahulu membentuk Paulus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, Saulus pada waktu itu dia harus melalui proses yang sangat menyakitkan. Kita tahu dalam satu perjalanan matanya demikian dibutakan oleh Tuhan.
Kemudian dia harus menjalani hal-hal yang luar biasa di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memutarbalikkan kehidupan Paulus menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia berhasil lolos melalui ujian, proses yang harus dia jalani. Apa saja harga yang harus dibayar oleh Paulus untuk menggapai perkenanan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada dia dan dia merupakan salah satu rasul yang luar biasa di dalam memberitakan Injil. Pengaruhnya demikian luar biasa di dunia ini. Ya, karena apa? Karena perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, Tuhan berkenan kepada Paulus. Sehingga salah satu pernyataan apa yang ditulis oleh Paulus yang terkenal dan seringkali dikutip oleh anak-anak Tuhan, termasuk Anda dan saya mungkin, ya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ayat yang demikian terkenal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari versi King James Version, I can do all things through Christ who strengthens me. Ya, saya dapat melakukan segala perkara. Namun seringkali kita hanya berhenti. Ayat ini menjadi penghiburan yang demikian luar biasa buat kita semuanya. Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan, atau aku bisa melakukan segala perkara di dalam Tuhan. Tetapi di balik Paulus bisa menulis ayat itu, dia harus melalui proses yang demikian luar biasa. Luar biasa berat, ya. Seperti hari Jumat yang lalu, ayat yang sama saya kemukakan kepada Anda semuanya. Ayat yang keempat, maksud saya pasal yang keempat ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Di dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik di dalam hal kelimpahan maupun di dalam hal kekurangan. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, harga yang harus dibayar oleh Paulus untuk mendapatkan perkenanan Tuhan demikian luar biasa. Paulus pernah merasakan kelaparan, Paulus pernah merasakan sendirian, Paulus pernah ada di dalam penjara, Paulus pernah terasing 180 derajat berbalik dari keadaannya yang sebelum dipanggil oleh Tuhan. Dia orang terkenal, dia orang cerdas, dia orang terpandang, dia warga negara Romawi. Tetapi ketika dia mengikut Tuhan, keadaannya dibalik 180 derajat. Dia harus mengalami yang namanya penderitaan demi penderitaan. Tetapi Paulus bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena apa? Dia berhasil lolos dari ujian. Dia telah membayar harga yang harus dia bayar untuk mendapat perkenanan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita hanya tahu berkat-berkat Tuhan. Kita mau berkat secara instan, tetapi kita tidak tahu cara untuk membayar harga yang harus kita lakukan untuk mendapat perkenanan dari Tuhan. Seringkali kita hanya mendapat hal-hal yang indah didengar, seperti ayat tadi. Tetapi
ayat tadi ditulis oleh seorang yang sudah berhasil melalui hal-hal yang luar biasa di dalam penderitaan demi penderitaan. Nah, Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, jadi kita mau berkat-berkat Tuhan, kita pun harus siap untuk membayar harga sehingga Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa sama seperti Paulus mengatakan, aku mampu melakukan segala perkara karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Nah, apa yang harus kita lakukan tatkala proses itu terjadi? Hal yang pertama, menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Ya, seringkali kesombongan kita itu yang melemahkan kita. Seringkali kesombongan kita itu yang menjatuhkan kita. Bukan kelemahan kita yang menjatuhkan kita, tetapi kesombongan kitalah yang menjatuhkan kita. Sadari bahwa kita itu lemah. Kita kuat sampai saat itu hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Masih dari apa yang dikatakan oleh Paulus, dia menyadari bahwa dia itu lemah. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Walaupun Paulus sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi dia ingat bahwa semua itu hanya karena Tuhan. Maka ya, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ingat, kita lemah, jangan sampai kita sombong. Apa sih yang dapat kita sombongkan? Apa sih yang dapat kita banggakan? Karena semua yang ada di dalam kehidupan kita, itu hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua itu hanya karena Tuhan. Paulus menyadari, maka ya, dia ketika dianugerahkan Tuhan utusan iblis untuk menggocoh dia tahu, oh berarti aku gak boleh meninggikan diriku, walaupun pelayanan yang aku lakukan itu luar biasa. Apalagi kita yang sedang ada di dalam proses untuk menuju perkenanan Tuhan, jangan pernah menyombongkan diri kita. Hal yang kedua, menerima, mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ya, 2 Korintus 12 ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, Paulus tahu dan dia meminta kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur. Tetapi apa jawab Tuhan? Ayat yang ke-9, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Menerima, mensyukuri apa yang telah Tuhan anugerahkan. Paulus tahu dia mendapat utusan iblis yang menggocoh dirinya, tetapi dia tidak protes, tidak komplain kepada Tuhan. Dia tahu ini proses yang harus dijalani oleh Paulus untuk menggapai perkenanan Tuhan. Maka tatkala Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus dengan sukacita dia menerima, ya. Dia menerima sehingga dia bisa mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seringkali kita tidak bisa menerima keadaan kita. Kita ada di dalam kelemahan atau mungkin ada di dalam kekurangan. Bagaimana aku bisa taat? Bagaimana aku bisa setia kepada Tuhan? Tapi pagi hari ini kita belajar dari yang namanya Paulus. Tatkala proses itu terjadi di dalam kehidupannya, dia menerima, dia mensyukuri, dan dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan berkenan atas kehidupannya. Dan hal yang ketiga adalah menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, hal yang pertama tadi,
menyadari bahwa kita penuh dengan kelemahan, makanya itu berserah kepada Tuhan. Jangan meninggikan diri kita, karena semua itu berasal dari Tuhan. Hal yang kedua, menerima setiap anugerah Tuhan buat kita. Anugerah tidak hanya kesuksesan, tidak hanya hal-hal yang baik, tetapi tatkala kita diizinkan untuk mengalami pencobaan, pergumulan, masalah di dalam kehidupan kita, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Untuk apa? Tuhan ingin kita berproses. Bagaimana ketika masalah pergumulan itu datang dalam kehidupan kita, kita apakah masih tetap setia? Kita apakah masih tetap mau melayani Tuhan? Apakah kita masih mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Hal yang ketiga, gunakan semua. Setelah kita berhasil melakukan proses itu, gunakan untuk Tuhan. Sekalipun kita harus menjalani hidup yang demikian berat, ingat, ketika kita mau bersama dengan Kristus, jangan kita mau berkat-berkatnya saja, tetapi kita juga mau salibnya. Kita mau memikul salib Kristus. Sebagai ayat penutup, Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Pagi hari ini saya mengajak, yuk kita renungkan. Mungkin saat kita menjalani proses kehidupan seperti apa yang kita jalani, kita masih saja sombong, kita masih saja meninggikan diri kita. Atau mungkin kita gersah, kita bersungut-sungut, kita terus komplain kepada Tuhan. Kita belajar yang namanya Paulus. Dia bersyukur sehingga hal-hal yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupannya. Maukah kita dalam segala keadaan, di dalam sedih, di dalam sukacita, di dalam kekurangan, di dalam kelebihan, di dalam hal-hal yang gak enak, di dalam kenyamanan, kita masih mau iring Tuhan. Kita masih mau melakukan, membayar harga yang harus kita lakukan. Mari renungkan. Siapa yang mau iring Yesus? Ikut Tuhan tidak berarti dia tidak ada masalah. Ikut Tuhan berarti tidak hanya jalan mulus saja yang harus dia tempuh, tetapi terkadang kerikil-kerikil tajam itu ada yang siap menyakiti, yang siap melukai kita. Tetapi dalam segala keadaan, harga yang harus dibayar, kita mau membayarnya karena kita ingin perkenanan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan memakai kita untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi orang yang berkenan, untuk menjadi orang yang berharga. Jangan pernah tergoda dengan hal-hal duniawi. Mungkin saat ini banyak sekali godaan yang melemahkan kita untuk undur dari Tuhan. Ingat, harga yang harus kita bayar, karena di balik semua itu, seperti Paulus, dia berlari menuju satu tujuan untuk menggapai mahkota kehidupan. Maukah kita memiliki mahkota kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kita semuanya? Mari Bapak Ibu, Sobat Messenger, buat komitmen dalam diri kita. Tuhan, aku mau mengiring Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan, dalam suka, dalam duka, aku mau iring Engkau. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus.
Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari buka hati kita, katakan, ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sekalipun banyak tawaran yang menarik yang dunia berikan buat kami, semua yang serba instan, semua yang mengenakkan hidup kami, tetapi banyak hal di antara itu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mengikuti proses-Mu Tuhan. Meskipun kami sulit, meskipun kami harus menjalani hari-hari yang berat, tetapi tatkala kami mau berproses bersama dengan Engkau, kami mampu melakukan segala perkara karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari, siapa yang mau iring Yesus? Angkat tangan kita. Saya mau berdoa untuk kita semuanya. Bapa dalam surga, inilah kami. Kami yang berkomitmen untuk mengiring Engkau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Tanda penyerahan diri kami untuk kami mau membayar harga mengikuti proses kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan. Terkadang kami enggak kuat ketika kami menjalani proses. Terkadang kami menjadi orang yang manja tatkala kami sering komplain kepada Engkau. Tuhan, kami mau menjalani proses itu. Kami mau bayar harga untuk mendapatkan perkenan-Mu, untuk kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami mau iring Engkau Yesus, kami mau iring Engkau. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Pakai kami untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga hal-hal yang luar biasa boleh kami nyatakan karena Engkau berkenan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk sobat messenger dimanapun mereka berada. Dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan Engkau yang akan memulihkan kehidupan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih jamahan-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Lawatan-Mu terjadi atas kehidupan mereka yang mau menyerahkan kehidupan mereka sepenuhnya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jamah kehidupan mereka semuanya. Kami akan memulai hari ini dengan satu keyakinan, kami boleh melangkah pasti karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sobat messenger dimanapun Anda berada, harga yang harus dibayar memang sulit, tetapi saya yakin dan percaya bahwa
Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melalui proses demi proses yang Tuhan anugerahkan untuk kita semuanya. Saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander mohon pamit undur diri dari Sobat Messenger melalui program Bread of Life. Apabila Anda diberkati melalui program ini, silakan like, share, dan subscribe The Messenger GKMI Kenari. Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita semuanya. See ya, God bless.